Assalamualaikum, apa kabar semua? Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Pengolahan Citra. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang citra digital, di mana materi hari ini, pada video kali ini adalah lanjutan dari materi pada video sebelumnya. Jadi, tanpa memperlama-lama lagi, ya, maka kita langsung aja ke materinya. Kita akan membahas tentang citra digital ya pada video kali ini. Jadi untuk pengingat saja, reminder kita. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang apa itu citra. Jadi citra itu sebenarnya adalah representasi, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Di mana citra ini sendiri terbagi atas dua jenis ya, yaitu yang pertama itu ada citra analog, yaitu bentuk citra yang bersifat kontinu yang ditangkap menggunakan alat akuisisi citra manual seperti mata, kamera, dan lain-lain dalam bentuk fisik. Ya. Sedangkan untuk citra digital sendiri, bentuk citra yang direpresentasikan ke dalam fungsi intensitas cahaya berbentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Jadi ini dalam bentuk digital. Nah, pemodelan citra sendiri ya secara matematis fungsi intensitas cahaya pada citra digital disimbolkan dengan fungsi x, y. Ya, jadi dia dalam bentuk fungsi. Ya, maksudnya x dan y itu adalah koordinat pada bidang dua dimensi, sedangkan f, x, y adalah intensitas cahaya atau brightness pada titik x, y atau koordinat x, y. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi citra ini sendiri diambil dari titik 0,0-nya ya, dari sebelah kiri atas. Nah, di sini dia dari sebelah kiri atas ke bawah untuk y-nya, sedangkan yang ke sebelah kanan itu adalah untuk x. Dan masing-masing titik-titik yang ada ini yang membentuk gambarnya ini, warnanya ini adalah fungsi x, y. Nah, resolusi ya dalam ranah pengolahan citra atau citra digital ini sendiri, resolusi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu adalah resolusi spasial, dan yang kedua itu adalah resolusi kecerahan. Resolusi spasial adalah ukuran halus atau kasarnya pembagian kisi-kisi baris dan kolom pada saat dilakukan sampling. Jadi resolusi spasial ini juga dipakai untuk menentukan jumlah piksel per panjangnya, ya, per satuan panjang. Biasanya satuan resolusi ini dinotasikan dalam bentuk DPI atau DPI, singkatan dari dot per inch, ya, titik per incinya. Jadi resolusi ini sangat berpengaruh pada detail dan perhitungan gambar. Jadi contohnya, suatu citra ya, satu gambar atau image beresolusi 50 dpi. Berarti setiap 1 inci dari citra tersebut memiliki 50 piksel. Jadi setiap 1 incinya itu bakal memiliki 50 piksel atau titik-titik dot-dot warnanya. Jadi jika ukuran citranya 1 inci ya, 1 inci kuadrat ya untuk bidang datar, berarti citra tersebut mempunyai piksel 50 kali 50 piksel. Oke. Nah, kalau misalkan citranya itu diperbesar, ya ini kita bilang diperbesar ya, diperbesar dari ukuran 1 inci diperbesar menjadi 10 inci. Maka perhitungannya itu adalah 50 piksel dibagi 10 inci. Maka setiap 1 inci akan memiliki jumlah piksel adalah 5 piksel. Ya. Itu untuk kalau misalkan diperbesar ya, dari ukuran 1 incinya itu diperbesar menjadi 10 inci. Ya, jadi setiap per incinya jadi 5 piksel. Ya. Nah, yang kedua ini jenis resolusinya adalah resolusi kecerahan atau brightness resolution. Bisa juga disebut dengan bit depth. Ya, disebut dengan kedalaman bit atau warna atau color depth atau bit depth disingkat. Adalah ukuran halus kasarnya pembagian tingkat gradasi warna saat dilakukan kuantitasi. Jadi di sini bit depth ini menentukan berapa banyak informasi warna yang tersedia untuk ditampilkan dalam setiap pikselnya. Jadi contohnya, jika ada suatu citra dengan bit depth-nya 1 bit, maka hanya ada 2 kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih. Ngitungnya gimana? 2 pangkat 1.
Nah, jika bit depth-nya itu adalah 8, maka dapat dihitung jumlah warnanya 268, yaitu 2 pangkat 8, dan begitu seterusnya untuk yang 16 bit, 32 bit, 64, dan seterusnya. Ya, itu untuk resolusi. Nah, selanjutnya di sini representasi dari suatu citra digital. Jadi representasi dari suatu citra digital ini dapat digambarkan dalam bentuk matriks kolom ya, dan baris. Di mana matriks kolom ini bisa kita ibaratkan matriks kolom M dan baris N. Kolomnya M dan barisnya N. Di mana perpotongan antara kolom dan baris disebut pixel atau disingkat dengan picture element, yaitu elemen terkecil dari suatu citra. Ini perlu diingat ya, ini pengetahuan dasar. Pixel itu adalah singkatan dari picture element, ya, pixel, yang merupakan elemen terkecil dari sebuah citra. Nah, pixel sendiri mempunyai dua parameter, yaitu koordinat dan intensitas warna atau cahaya. Jadi, nilai yang terdapat pada koordinat x, y, ya, x, y seperti yang kita bahas tadi semula, itu merupakan intensitas warna. Ini disebut dengan fungsi x, y. Sedangkan x, y-nya adalah koordinatnya. Nah, di sini kita bahas sedikit jenis-jenis tentang citra digital. Ya, sebenarnya jenis-jenis citra digital ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah citra biner atau monokrom. Ya, citra dengan 2 warna yaitu hitam dan putih saja. Ini merupakan citra 1 bit. Contohnya seperti pada gambar. Dia hanya ada warna hitam dan putih, tidak ada warna yang lain. Ya, tidak ada warna yang lain. Itu untuk citra biner atau monokrom. Yang kedua itu ada citra grayscale atau skala keabuan. Citra dengan kedalaman warna yang cukup bervariasi yaitu citra 2 bit, 3 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, dan 8 bit. Ya, contohnya seperti ini. Dia warnanya abu-abu. Nah, maka disebut dengan skala keabuan. Dia mengandung warna hitam dan putih dan warna di antara hitam sampai putih. Ya. Dan yang ketiga itu adalah citra warna atau true color, di mana setiap pixel memiliki kombinasi dari 3 warna dasar yaitu red, green, dan blue. Ya, ingat warna dasar itu adalah RGB atau red, green, dan blue. Setiap warna menggunakan penyimpanan 8 bit atau 1 byte. Jadi di dalam setiap pixel dari citra ini mempunyai gradasi sebanyak 256 warna. Karena dia 8 bit, ya 2 pangkat 8, dapatnya 256 warna. Ya, jadi untuk total warnanya adalah 16 juta warna lebih. Kenapa saya bilang 16 juta warna? Coba kita hitung. 256 dikali 256 dikali 256. Ya. Nah, dari mana kok bisa dikali 3? Coba lihat kembali. Setiap pixel memiliki kombinasi dari 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Ya, 3 warna dasar. Jadi masing-masing rednya itu dihitung ada 256 warna, greennya juga ada 256 warna, dan blue-nya juga ada warnanya itu sebanyak 256 warna. Ya, itu warna untuk true color. Contohnya seperti ini true color. Dia citra berwarna. Warnanya juga jelas ya, ada warna kemerahannya, ada warna birunya, ada kehijauannya. Ya, jadi kombinasi dari warna green dan red, green dengan blue, blue dengan red, dan lain sebagainya. Atau campuran dari ketiganya, tapi intensitas masing-masing nilainya itu berbeda-beda. Ya. Nah, selanjutnya elemen-elemen citra digital. Jadi ada beberapa elemen dari citra digital itu sendiri. Yang pertama itu adalah brightness, ya. Brightness itu disebut juga dengan kecerahan. Jadi di dalam suatu citra itu memiliki elemen kecerahan, ya, yang dapat dipancarkan dari setiap pixelnya, ya, dan dapat ditangkap oleh penglihatan. Jadi dapat kita lihat ya, suatu citra itu dia terang atau gelap. Ya. Nah, selanjutnya elemen kedua dalam suatu citra digital itu adalah kontras. Ya, kontras ini sendiri menyatakan sebarang terang dan gelap dalam sebuah citra. Ya. Sebarangan terang dan gelap dari sebuah citra.
Kemudian ada kontur. Kontur ini keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Jadi kalau misalkan ada satu buah ketetanggaan piksel atau neighborhood piksel, ya, itu nanti ada misalkan perubahan warna yang mencolok, intensitas cahayanya atau fungsi X, Y-nya pada satu atau beberapa lingkup piksel itu dia berubah, maka akan menjadikan dia sebuah kontur. Ya. Nah, yang keempat itu ada color, warna. Yang kelima itu ada shape, ya, bentuknya. Itu elemen dari citra, pasti ada objek atau bentuk di dalam citra tersebut. Yang keenam itu ada teksturnya, pasti. Ya, jadi dalam citra digital itu wajib ada 6 elemen-elemen dasar dalam citra digital. Nah, yang bisa nanti kita manipulasi, ya, manipulasi citra. Dasar manipulasi citra itu adalah memanipulasi keenam elemen ini. Yang pertama, mampu memanipulasi brightness-nya atau kecerahannya. Jadi suatu citra itu bisa kita atur sendiri kecerahannya, ya kan? Kemudian dia mau dibuat gelap, kontrasnya seperti apa, ada nggak kontur-konturnya. Terus color-nya mau kita ubah, mau kita ganti ke warnanya kemerahan, kebiruan, kehijauan, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melakukan manipulasi terhadap shape-nya, bentuknya di dalam. Ya. Kemudian ada tekstur-teksturnya juga bisa kita manipulasi menggunakan aplikasi atau software-software untuk melakukan manipulasi citra. Salah satunya bisa kita gunakan Adobe Photoshop. Ya. Itu salah satu software yang paling banyak digunakan dan paling cukup mudah, menurut saya cukup mudah menggunakannya. Dan cukup umum juga digunakan untuk manipulasi sebuah citra atau foto. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang format file citra. Jadi, format file citra ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu yaitu format citra bitmap, ya. Jadi, citra ini disimpan dengan data kode citra secara digital dan lengkap, ya. Kemudian direpresentasikan dalam bentuk matriks. Dan selanjutnya mudah untuk memanipulasi warna namun sulit dimanipulasi objeknya. Ya, kenapa citra bitmap ini mudah dimanipulasi warnanya tapi objek di dalamnya sulit dimanipulasi? Ya, karena memang citra digital dalam bentuk bitmap ini dia bentuknya pasti. Ya. Dan kode-kode citra disimpan secara digital dan lengkap. Dan direpresentasikan dalam bentuk matriks. Jadi matriksnya itu nggak bisa kita ubah segampang yang kita mau. Ya, jadi itu agak sulit untuk memanipulasi objek atau gambar. Misalkan ada satu gambar orang. Nah, orangnya ini misalkan mau kita buat badannya gemuk atau lebih kurus. Nah, itu memang agak sedikit sulit. Kenapa? Kita harus main di manipulasi pikselnya. Ya, dimanipulasi pikselnya. Jadi ada pergeseran-pergeseran, bisa nanti kita menggunakan metode-metode dalam pengolahan citra ini. Itu kita bisa geser citranya atau di peregangan citra namanya. Ya, ada namanya peregangan citra. Nah, sedangkan untuk filenya, format filenya atau ekstensi file dari citra bitmap ini ada banyak ya. Ya, beberapa saja yang saya masukkan itu ada format BMP, kemudian PNG, JPG, ya, JPG, kemudian ada GIF, ada TIFF, ada PCX, dan ada EPS, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sekali format-format citra ini sendiri ya. Banyak sekali format citra. Nah, yang paling umum sering kita gunakan tuh umumnya ada 3 ya. Yang paling umum kali itu 2, yaitu PNG dan JPG. Yang kedua itu ada bentuk citra vektor, di mana citra vektor ini dihasilkan dari perhitungan matematis dan tidak berdasarkan piksel. Jadi datanya itu tersimpan dalam bentuk vektor posisi dalam informasi dalam bentuk sebuah fungsi. Nah, beberapa bentuk dari atau format file dari citra vektor ini ada, diantaranya ada DWG, ada CDR, ada DXF, ada AI, ada SVG, ada DGN, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali format dari citra vektor ini sendiri. Ya,
Salah satu contoh itu CDR. CDR itu file format dari CorelDRAW. Ya, DWG itu dari AutoCAD kalau nggak salah saya. DXF itu dari Autodesk juga, cuman dia software yang mana saya juga nggak ingat. Kalau AI itu dari Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator. Kemudian ada SVG, kemudian ada juga format citra vektor itu dalam bentuk ICO ya. Ya, ICO atau icon. Ya, dalam bentuk icon. Dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, citra-citra vektor ini, format file citra vektor ini juga bisa kita simpan dalam bentuk citra bitmap juga. Jadi nggak menutup kemungkinan file citra vektor ini bisa kita ubah ke dalam bentuk citra bitmap. Sebenarnya ICO itu sendiri dalam bentuk bitmap ya. Dalam bentuk bitmap. Ya. Untuk file citra. Nah, kira-kira sampai sini ada mungkin yang tidak pahami, saya rasa banyak ya. Karena materi yang saya sampaikan juga belum terlalu dalam. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham mengenai materi perkuliahannya, jadi bisa didiskusikan lagi aja ya. Jadi mungkin sampai sini aja materinya. Kalau kurang jelas juga nanti silakan tanyakan di kolom komentar ya, atau di grup Discord yang sudah ada ya, yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, sampai situ aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.